Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Andi Bogel di konten Casibo. Jalan-jalan ke Pasar Rebo, jangan lupa pasang togel. Pantengin terus di channel Casibo. Nah, lu dengerin nih cerita narasumber dari si Bogel. Sebelumnya gue terima kasih sama Lanang Lining atau para netizen yang telah mensubscribe channel gua dan nge-like dan juga memberi komen di bawahnya, dan gue apresiasi banget pada para Lanang Lining dan terima kasih banget. Dan pesan gue jangan lupa ya, kalau iklan jangan di skip, tolong ya, biarin aja tuh iklan mengalir sambil dengerin cerita gue. Oke, di konten kali ini gue lagi di salah satu rumah narasumber gue yang mungkin kalau untuk ukuran anak 96 sampai 97, 98, 99 sampai 2022 ini kenal sama dia. Yuk kita kulik, kita cari tahu apa cerita-cerita apa aja yang ada di narasumber gue ini. Kenalin nih, Jong. Tangannya dingin banget. Tangan lo dingin, pegang kulkas lo. Gue thank you Jong ya udah hadir di channel channel Casibo ya. Karena gue ada dua nih, channel Cus 40 sama channel Casibo juga. Thank you udah hadir di channel gue, dan gue sangat apresiasi banget nih sama dia nih, pengen banget dari dulu konten sama Bojong cuma nggak ketemu-temu. Nah pas hari ini baru bisa ketemu. Sehat Jong ya? Alhamdulillah sehat. Anak dua ya? Tiga. Kalau keluarga bencana kan dua, yang satu kecolongan. Jadi tiga. Jong, ini nih mungkin para Lanang Lining gue pengen dengar cerita lo gitu loh. Apa pada masa-masa mungkin ya kita namanya anak budut ya kan, pasti ya cerita tentang budut. Dulu SMP di mana Jong? SMP di Perumnas Klender. Ya, Perumnas Klender. Apaan tuh? SMP 139. 139. Biasanya nama singkatannya apa tuh? Biasa. Dulu 139 Satigu apa ya? Satilan apa ya gitu. Kan ada singkatannya gitu, nggak ada ya? Apa? Kan Tugalan deh. Tugalan. Tugalan 139. Kok belakangnya sih yang diambil? Biasanya tuh SMP depannya nih, kayak Sadela 188 gitu. Oke Jong, lo di SMP 139 ya. Lo tau budut dari mana Jong? Oh budut ya dari dulu ada tuh abang-abangan dah, anak stranger. Ya kalau lulus lo masuk budut lo ya. Ya, gue bilang iya aja. Yang penting gue lulus dulu. Oh emang udah diancam ya ntar lo nih. Ini kayak Bangor nih. Ya nggak Bangor sih emang. Iya. Tapi dari SMP lu berapa orang yang masuk budut? Angkatan gue doang nih. Sendirian? Tuh dulu kalau daerah lo tuh Perumnas yang favorit SMA apa tuh di situ? 44. SMA 44. Nah, SMA 103. 103 juga favorit memang di zaman dia ini di Klender ya lu ya. Perumnas Klender, khususnya anak Perumnas Klender itu. Memang SMA 44 tuh dulu favorit. Anda juga pernah dengar gitu. Iya nih Jong. Ini mungkin Lanang Lining pengen dengar cerita lu nih ya kan. Ya mungkin awalnya lu waktu cerita lagi apa konser Metallica ada nggak lo? Ada, cuman nggak sampai nonton sih itu di luar. Ya gimana mau nonton, orang pada chaos gitu. Iya. Nah posisi lu di mana waktu itu tuh? Posisi sih udah deket stadion, cuman di sebelah itu kok nggak salah dari terminal Lebak Bulus ya. Ya dari Lebak Bulus nih, ya kan? Udah rame. Udah campur itu. Cuman karena
cuman gue ketinggalan rombongan, gue jadi berdua nyusul tuh yang seragam putih abu-abu. Yang lainnya udah orang-orang seragam metal semua dah. Oh, anak-anak metal. Rombongan sama anak metalnya lu untuk masuk ke dalamnya. Anak gondrong-gondrong gitu. Ya, kalau mereka sih pada terus jalan. Orang gua nggak punya tiket ya, modal nekat aja. Mereka masuk, tembus ke terus mereka jalan terus. Nah, cuman pas sampai sebelum stadion apa sebelum gimana? Stadion terminal Lebak Bulus mau ke arah stadion tuh. Itu udah kayaknya udah chaos itu. Udah ada bakar-bakaran. Oh, udah bakar-bakaran lu ya. Berarti lu sekitar datang sore lu ya. Berangkat sore ya. Iya, pokoknya pengen bareng udah ketinggalan rombongan ya. Yang bakar-bakar mobil ada nggak lo? Udah kebakar nggak mobil apa? Toko-toko kan banyak tuh. Kayaknya kayak toko-toko gitu ya. Toko-toko yang pada kebakar itu ya. Depan pas mau pintu masuk. Pintu masuk stadion ya. Memang sih dari konten kita sebelumnya sih ada dari Jawa, anak Lebak Bulus. Dia kan memang tuan rumah saat itu kan. Ya memang banyak juga yang pada kebakar tuh toko-tokonya. Nah, salah satu yang kebakar itu tongkrongan anak budut ada tuh. Anak budut sering nongkrong situ, habis juga Jong kebakar Jong. Sikat mah. Ya emang kalau dengar kabar besokannya emang itu anak-anak yang anak budut semua itu. Yang rusuhnya gitu. Yang di depannya iya. Tuh lu mundur kan udah banyak yang jagain tuh Jong. Abri kan apa Panser juga banyak tuh. Abri. Kalau nggak salah Abri dari Kostrat tapi apa? Kostrat tuh ya. Ke gap lu saat itu. Ya suruh pulang jongkok, jalan jongkok. Jalan jongkok. Jauh. Lumayan dari lampu merah dari Pondok Indah Cilandak nih. Bisa bayangin lu jalan jongkok dari Pondok Indah sampai Cilandak. Itu abri semua tuh yang ini tuh. Iya, pinggirannya abri. Abri semua. Nyetopin disuruh naik truk. Nyetopin naik truk. Cuman kan gua nggak jongkok terus. Gue nyolong diri lah. Pegel dah gue jongkok. Kalau lu nih suruh jalan jongkok, kaki lu pendek sebelah lu. Jalan jongkok dari Lebak Bulus sampai Cilandak tuh. Fatmawati lampu merah lewat ya kan. Iya. Kan turunan tuh Cilandak naik begitu. Kuku pada lepas lu bener lu kalau kita nggak kuat. Iya, lu bingung udah gue balik ke arah mana nih. Yang penting ke arah Pasar Rebo saat itu. Itu banyak nggak yang pada jalan jongkok? Banyak. Ratusan? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Nah, pokoknya banyak kan gelap lagi itu. Kan jalan itu masih gelap. Kecuali lampu merah aja yang terang. Lampu merah doang, iya sih, mana belum terlalu kan stabil ya. Belum ada jor juga saat belum ada jor, masih gelap. Masih jalanan biasa. Tapi Kostrat udah sepanjang itu tuh? Iya, entaran tuh. Emang udah ditungguin, dijagain. Karena awalnya katanya udah chaos duluan. Udah chaos, benar. Lu hari pertama, hari kedua lu di saat itu? Pertama itu. Hari pertama ya? Yang seruan pertama sih, kedua katanya udah kurang. Kedua udah kapok. Pegel. Memang di konser Metallica itu ini termasuk apesnya kan, karena ada juga kawan cerita sama gue tuh mereka udah masuk ke Pondok Indah tuh Jong, masuk Pondok Indah. Pondok Indah chaos tuh ya. Yang di chaos di dalam Pondok Indah itu, nah itu pada kocar-kacir juga tuh Jong, dikejar sana kejar sini. Kalau lu kan bagian yang apesnya nih kan. Bagian lu tinggal disuruh pulang aja udah. Nah, nonton kerusuhan doang jatuhnya. Nonton kagak, dengernya doang suara sama kerusuhan sama bakar. Nah itu kalau yang penting puas, kita nyampe sono gitu. Oh gitu, kepuasan hatinya. Berdua. Biarin kita berdua ada kayak orang hilang gitu. Tinggalan rombongan. Tapi yang metal ini lu coba ikut yang metal lu nonton lo. Iya, aturannya cuman karena kita doang pakai seragam ini abu-abu. Iya, dia mau keren semua, pakaian metal semua dia. Kaos hitam, rambut gondrong kan. Beda sendiri. Emang kita model nekat. Tuh, anak budut tuh modal nekat. Istilahnya yang penting nyampe dulu. Kalau ada selah masuk ya Jong ya kan. Itu dia. Nunggu selah, nggak dapet. Lu langsung mundur tuh kan ya. Mundur. Apa udah digebrak duluan harus mundur gitu Jong? Itu sebenarnya
cerita agak-agak gimana nih, lupa. Tiba-tiba ya kayak waktu udah pulang, baik rumah kamu di mana begitu. Jongkok kamu, udah jalan jongkok. Pelajar semua apa ada anak bebas juga? Campur itu. Campur. Pokoknya jelek-jelek gitu. Campur pokoknya dia tuh. Yang gondrong-gondrong ikut jongkok juga nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada, cuman bukan rombongan kita yang tadi. Tahu gondrong dari mana dia itu? Udah nggak jelas dah. Gondrongnya asal. Ikut disiksa juga. Sama kayak anak budut. Modal nekat. Modal pintu dibuka ya kan. Nungguin pintu dibuka tuh. Tapi memang lagi pas hari keduanya dibuka. 8 lagu sih dapet sih. Itu banyak juga yang masih pada nonton. Karena masih penasaran sama Metallica. Emang lagi booming-boomingnya sih. Saat itu Jongnya. Nih bocor. Metal lagi ngetren-ngetrennya tuh. Ngetren-ngetrennya Jong. Metallica, Sepultura. Oh, Sepultura zaman dulu belum datang ya? Enggak, belum datang. Nah katanya kalau kata si Jawa, kalau seandainya Metallica ini sukses, bulan depan ingin didatangkan Guns N' Roses waktu itu. Iya. Tapi karena nggak sukses, karena terjadi chaos, jadi berantakan, ribut atau kebakaran di mana-mana, ya dibatalin tuh Guns N' Roses datang ke Indonesia. Sangat disayangkan juga Jong ya pada saat itu ya. Lagi booming-boomingnya tuh Metallica tuh. Lagu yang tersidemen tuh saat itu tuh. Wah, kita cuma dengar dari luar, selai, dado, sono lari sini. Ya kan jarang-jarang tuh kan Indonesia kedatangan band-band kayak Metallica kan band besar udah. Band besar. Emang gue dari SMP udah koleksi Metallica, emang udah demen band itu saat SMP. Makanya udah pas banget mau datang ya biarin dah sampai nggak beli tiket, penting modal nekat. Mending kita nyampe dulu kali aja ya bisa masuk gitu kali kan. Aja bisa masuk yang terobos segala macam naik pagar. Oh itu berlapis penjagaannya, berlapis banget penjagaannya. Sampai nggak bisa tembus ya kan, saking berlapisnya sampai nggak bisa tembus kita ke dalam. Mungkin yang dari siang sore itu mungkin tembus. Dari subuh, orang itu udah rame dari subuh. Ya kan? Mungkin kalau yang modal udah punya tiket mau udah santai dah. Ya karena kan di sini kan bukan dari Indonesia aja yang ingin hadir, dari benar. negara-negara tetangga kita juga kan, orang bule ya kan, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura juga pengen nonton, mumpung deket nih kan di Lebak Bulus saat itu. Itu memang kejadian itu salah satu konser terbesar ya saat itu ya Metallica datang. Metallica di tahun lagi tenar-tenar lagi booming dah ya saat itu. Lalu ada lagi cerita lain yang ini nih Jong nih yang di Pasar Baru nih. Gue cerita nih Pasar Baru yang Bojongnya, gue ingat sama si Bojong ini. Jadi Bojong ini kegap, pegang sama Kodim nih kan, dia teriak bogel. Gue lagi lari juga saat itu, gue lagi lari, waduh Bojong pakai manggil gue lagi, semua ditangkap-tangkapin Jong ya. Iya. Itu kasusnya kenapa sih Jong? Gue lupa Jong. Kasusnya gimana ya? Kayak gue tuh itu kalau kelas 1 ya. Kelas 1 ya? Kejadian itu. Jadi kasusnya tuh ya katanya ada keributan gitu, senior kita apa siapa gitu. Ribut yang namanya kita kelas 1 alma mater. Alma mater adik kelas kan. Ya kita samperin dah tuh, kita maju ke depan, ke dalam. Begitu kita udah sampai ke depan, kok tiba-tiba pada kocar kacir. Nah, kebetulan gua kaburnya paling belakangan, jadi nyangkut deh tuh, ya langsung ke gap gitu. Tiba-tiba orang udah, anak-anak udah pada nggak ada, ya udah akhirnya tinggal ya gua ada di itu terakhir lari sendirian, bingung kan, kanan kiri udah kodim semua. Ya udah tanggap lah, kegap dah tuh gue, langsung gue manggil tuh. Habis gue serba ibaratnya orang kan, wah nyemplung nih, apa nih udah gue jambagin, yang penting gue bisa naik lagi ke atas. Dari temen lo ya, dari temen kegap, Pojong kegap, gel. Waduh, gue mana lagi pakaian bebas, gue udah lulus sih waktu itu ya. Udah lulus. Nah mungkin kalau misalnya lanang lining atau netizen anak budut
di tahun 92, 93, itu tahun 95 ya? 94 apa Jong ya? Dan 4 kan gue dulu awal lulus. kayaknya. Gue dulu lulus ya kan. 4 awal itu kayaknya. Pasti pernah dengar tragedi anak budut ribut sama anak gang kelinci ya Jong. Pokoknya dalam pasar baru lah sama anak kampungan pasar baru itu. Jadi kita lama itu sebetulnya kasus itu karena dengar-dengar yang ribut sama kita itu anak SMA 10 ya, ada anak captunya nih di dalam nih anak kampungannya. Dan nama orang kampungnya jadi mesti tegang kita di situ. Nah salah satunya kejadian saat Bojong ini yang ke gap ini, lu dibawa mana itu Kodim? Ya belum langsung dibawa tuh, ternyata baik juga yang ke gap. Kalau nggak salah 6 orangan tuh. Sampai aja tuh. Lupa namanya. Ya paling yang inget Bobby kalau nggak salah. Bobby. Iya. Bobby. Bogar. Gap ngangkut sama lu tuh ya. Kelas 1 juga kalau itu. Kelas 1. Langsung dibawa ke Kemayoran tuh. Kemayoran? Iya, kalau di 501 Kemayoran. Oh, bukan Kuitang lagi ya? Bukan. Kemayoran. Kemayoran ya itu yang baru, tempat yang baru. Udah pindah. Siksa lu situ ya? Ya. Habis, ya, pokoknya habis. Deh, pokoknya Pasti orang kalau masuk Kodim itu mandi kolam lele. Mandi nggak lu kolam lele lu? Mandi kolam lele, iya. Semuanya. Berendam di kolam lele. Temen-temennya gitu? Iya, semua. Emang kolamnya gede? Ya nggak gede sih, kecil. Cuman ya katanya ada lelenya. Kalau matil kita bisa panas dingin ke patil lele kan, tahu sendiri. Empel-empelan dulu ada ya? yang kepatil, cuman lupa tuh siapa yang patil namanya. Oh, ada kepatil juga? Ada. Oh. Begitu kepatil kan dia teriak. Begitu diri dipentung lagi, jongkok lagi. Oh dia Kodimnya di atas, bawa pentungan. Iya. Ya, resikonya. Jadi harus ngerendam terus. Lama Jong ngerendamnya? Ya nggak lama sih. Sampai kepatil deh pokoknya deh. Nggak lama sih itu. Cuman ya udah badan udah pegel-pegel kan. Udah nggak di Kodim aja gitu, langsung dibawa ke Polres? Kalau nggak salah jam 11 sampai 12 tuh dipindahin ke Polres. Malam? Polres Jakarta Pusat, ya malam. Tidur di situ deh pasti ya? Malaman nginep di situ, cuman enaknya di situ kita dibeliin roti bakar, dibeliin rokok, dibeliin kopi. Sama polisinya? Iya. Terima kasih Pak Polisi yang baik hati. Iya, karena ngeliat gitu udah payah soalnya. Ya sempat juga suruh pusap-pusap juga. Oh, suruh pusap juga? Iya, pusap lari, muterin sekali doang, muterin itu. Yang ini kan muter begini kan dia? Iya. Muter. Yang ngeliat lu udah pada lemas. Iya, udah pentungin, ya kan? Nah, gue ada cerita tuh, Jong. Masih bisa ngopi udah bagus itu. Dibeliin rokok, ya ampun. Gue ada cerita Jong, kalau di Polres ya. Jadi ceritanya begini. Gue anak pagi nih jalan pergi sekolah. Anak pagi pergi sekolah, ditimpukin tuh Jong, sama Captun di Poli. Iya, di Poli markas dia. Jadi Captun itu di depan nih, dia naik bis, kita kejar. Ketemulah di pas mau belokan Kuitang. Dia turun, kita turun. Jabanin tuh kita. Jadi gue ini jadi paling depan nih Jong. Captun kan kocak-kacir nih. Gue paling depan, gue main lari-lari aja. Pas gue nengok katanya gue sendirian. Gue nengok, anak-anak mana nih? Anak-anak pada naik bis. Kalau bis itu dibelokin ke Kuitang itu, Kodim itu. Makanya gue pikir Kodimnya Kuitang 501. Nggak tahu udah pindah ke Kemayoran. Lagi pas anak-anak dimasukin mobil ke Kuitang, jadi gue di depan sendirian ngeliatin aja. Waduh, pada ketangkap nih katanya. Gue males bolos sendirian nih. Gitu. Ikut ketangkap juga gitu. Jadi gue nyerahin diri nih Jong. Nyerahin diri, Pak. Ngapain kamu? Saya temannya Pak. Wah yaudah masuk. Masuklah gue ngumpul sama anak-anak. Singkat cerita,
Ya biasa dah, suruh jongkok, suruh apa sama Kodim lah ya. Dipindahin lah ke Polres 701. Sedangkan gue baru seminggu tuh Jong, abis kegap di situ. Emang di situ tempat langganan anak 40 deh. Baru seminggu kegap di situ, kegap lagi gue dibawa ke situ. Gue mulai panik tuh Jong. Wah, gue pasti dikenalin nih, gue bilang. Karena baru keluar kan. Akhirnya gue diumpetin sama anak-anak tuh, sebis. Diumpetin, gue minggir-minggir aja. Wah, rambut semua diturunin dah, biar nggak dikenalin sama polisi. Nggak taunya ada yang kenalin gue, Jong. Jadi gue diambil buku, digetok, tok, kayak gitu. Wah, lu lagi lu, bandel lu ya, kata gitu. Ayo ikut gue. Ditarik gue Jong, sama dia Jong, dipisahin gue. Pisahin, tarik, dibawalah ke atas. Naik tangga ke atas. Dimasukin lah gue pintu koboi Jong. Pernah masuk nggak lo pintu koboi 701? Nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Jadi di atas tuh ada namanya pintu koboi. Jadi lagi pintu itu di depan aja tuh. Kalau masuk kita sebelah kiri. Sebelah kiri memang. Iya itu situ. Masuklah gue pintu koboi. Di pintu koboi itu gue liat ada copet nih hancur Jong. Darah-darah, abis digulung tuh polisi. Gue liatin aja. Manggil gue lagi, Cil katanya. Ya bang, lagi rokok Cil katanya. Nggak ada bang katanya. Saya nggak ngerokok katanya. Aduh, gue bilang gue kayak copet ini dihancurin lagi kan. Nah polisi tuh pada bengong tuh Jong, pada ngobrol, bengong-bengong. Gue mindik-mindik keluar gue lari ke bawah. Ngumpul lagi sama anak-anak. Bokel. Ayo sini umpetin di bawah kolong meja tuh gue tuh, umpetin di pojokin. Polisi nyariin gue Jong, bawa kayu. Yang tadi bawa. Yang tadi. Itu, ya. Yang tadi mana tuh? Ketahuan gue, sini lo, mau ngumpet lagi lo katanya. Tarik lah gue Jong. Pak, saya masih kelas 1 Pak. Enggak, lu mah beda. Ayo ikut gue. Diajak lagi gue atas. Diajak ke atas. Nah di tangga dia ketemu sama temennya Jong. Misalnya namanya Pak siapa, Pak Iwan atau Pak saya. Wan, ntar jadi nggak? Jadi katanya. Ntar ya balik dinas ya, gini-gini. Nah dia ngobrol, gue ditinggal. Udah, lu naik duluan ke sana lu. Iya Pak. Nah gue naik ke atas, gue nggak mau balik ke pintu koboi. Gue nyari tuh Jong, biar gue mau kabur gitu. Wah, sialan gue kegep lagi, gue nyari pintu. Ketemulah, ada salah satu polisi buka pintu. Wah, ini nangkep gue nih. Pak, kamu ngapain katanya? Pak, tolong Pak, saya mau digebugin kata gitu. Sama siapa katanya? Itu Pak, orangnya di tangga. Ayo jalan sama saya katanya. Dibawa ke bawah nih gue. Dibawa ke bawah, nggak tahu komandannya. Dan ngapain Dan dibawa Dan katanya. Dia mah mau saya bedain Dan. Udah jangan, dia turun sama saya katanya. Oh ya Dan, kasih jalan deh. Gue turun deh sama komandannya nih. Suruhlah gue ngumpul sama anak-anak budut lagi tuh. Dah, kamu sana ngumpul lagi. Pak, makasih Pak ya. Ya Pak. Akhirnya gue ngumpul. Nah jam 2 siang suruh pulang. Datang yang udah berpangkat ya. Tahu pangkatnya apa? Suruh pulang gua. Ya udah, jangan pada berantem lagi kalian semua ya. Ya Pak, gini-gini. Ya udah langsung pulang ya. Karena ini juga udah siang, kalian juga sekolah memang udah waktunya pulang. Ya Pak. Ya udah semua pada pulang. Tapi kamu jangan tinggal. Gue Jong suruh tinggal. Iya. Gue mau nangis Jong. Anak-anak paling ngeliatin gue kan, ya Gel, udah Gel, ntar gue bilang nyokap deh Gel. Ya udah bilangin nyokap ya katanya. Ya Gel, ayo Gel gue pulang Gel. Nah pada pulang tuh Jong, kan sebelah kiri nih. Kan madep sono kan gerbangnya sono. Semua pada nengok ke sono Jong, polisi. Gue mundur aja, ambil sepatu gue, mundur loh. Kan melingkar begini nih Jong. Pas kesini dipanggil, sama Polwan. Mau kemana kamu? Mau pulang Bu. Emang disuruh pulang? Udah Bu, ya udah sono pulang katanya. Pas dibilang sono pulang, gua balik kanan lari gua Jong kenceng. Nah ketemu anak-anak kan di gerbang. Bukan.
Sampai anak-anak ikut lari gitu loh, lindungin gue, jadi lolos gak gue hari itu. 3 kali Jong, gue Jong di Polres itu Jong. Iya. Kalau dapet sih ya lumayan kering, tapi kita nggak kriminal saat itu. Nah, Kita kan kenakalan remaja ya kan? remaja, Kenakalan iya. remaja, karena kita kan ada OSIS, kita dibantu sama OSIS, jadi cuma kenakalan remaja. Setelah satu cerita gue di Polres, sama nih, pulang pagi kan lo akhirnya? Pulang pagi, Pulang pagi balik lagi ke buat laporan. Kodim? Enggak, ke Polres. Oh, lapor diri. Hmm. Kapan? Besoknya, 2 harinya? Itu kan pas Sabtu, Minggu, Senin ya berarti. Senin. Oh, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu, Senin. kan paginya. Senin pagi. Nyangkut juga di Polres. Balik kan tuh sebenarnya minta dipanggil orang tua. Cuman kan gue pikir lagi itu gue punya saudara. Anggota. Ya. Beri. Ya lumayan lah gitu saudara gue kalau manggil dia om gue. Nah gue rumahnya di Cibubur, di KPAD. Gue panggil dia, ya udah tungguin Om Japar gitu, supaya urusannya gimana deh. Akhirnya kan ke kantor, ternyata om gue udah di kantor kan tuh. Kita ke kantornya di Berlan tuh, di Satrian 5 apa berapa? Oh, Jalan Satrian 5. Nah ini ya ditanya, apa sih ini kasus apa? Ribut. Cuman orang aku lagi lari terus ditangkep. Ngomongnya begitu kita laporannya. Om gue ya udah dikasih surat dah. Memo. Ini kasih kepalanya. Pokoknya bagian situ dah siapa yang nangkep kemarin. Ya kan gue balik lagi tuh ke kantor yang masuk belok kiri. Iya, belok kiri itu. Kasih dia tuh surat. Begitu dibaca, nah komandan itu nggak tahu apa namanya, pangkat apa gue nggak tahu, pokoknya orang yang polisi ya, agak lumayan lah. Langsung gue diginiin, kenapa nggak bilang-bilang punya saudara tentara pangkatnya tinggi ya. Habis saya udah ketangkap baru bilang, kalau belum lalu saya nggak bakal bilang. Akhirnya saya suruh pulang dah habis itu. Ya udah jangan ulangin lagi katanya. Pulang dah. Cuman yang lain nih belum pulang. Yang barengan gue iya. Yang Bobby itu ya. Yang lain tapi belum balik. Ya udah, karena gue mungkin pakai memo itu kan. Udah gue balik duluan tuh. Itu balik juga langsung nggak balik lagi ke sekolahan. Cuman gue pakaian bebas. Cuman ini gue udah ditambel dah, perban, tangan juga udah nggak bisa ibaratnya emang bisa buat jalan, ngambil duit di kantong udah susah. Oh udah begitu. Pegel-pegel badan. Nah, udah ngos-ngosan itu ya. Itu pas balik ke Senen ternyata itu berlanjut lagi. Berlanjut lagi, cuman ributnya di gang kecil, di jembatan kecil. Tapi yang sebelah sono kan ada gak tuh? Yang depan kantor pos kan ada jembatan lagi tuh. Oh, sebelah sono. Iya. Jembatan yang sebelah sono ada itu di situ kejadian. Depan sekolahan Santa Maria. Benar. Santa Maria itu. Santa Maria ya. Nah, itu gua begitu itu mulai chaos lagi ribut, gua mundur karena badan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Lemak gua ada kata teman gue, udah lu mencabut aja. Ya udah gue balik duluan dah, karena gue nggak bisa, badan emang tangan begini doang, nggak bisa di sini walau pegel lu ya, pegel apa ya. Akhirnya gue balik duluan. Selanjutnya gue nggak tahu deh tuh, katanya chaos itu hari itu lama itu ribut sama anak yang Kerinci, lama waktunya karena banyak yang kena juga sih Jong di situ Jong. Jadi ya dua belah pihak ada yang korban, jadi berlanjut itu lama itu kejadian tuh. Sempat tahu juga. Gue udah lulus udah setahun 2 tahun kali gue lulus tuh kejadian itu. Ya emang alumni pada saat itu masih pada datang. Nah dengar kejadian kayak gitu kan rata-rata alumni kok yang maju-maju itu kan alumni itu. Pelajar kan di belakang ya. Kalau pelajar kan ikut kata komando alumni. Maju
maju, mundur. Pokoknya pelajar tuh paling siksa. Ya emang awalnya juga nggak tahu kenapa itu bisa begitu. Ibaratnya kan dulu tempat kita main dingdong, tau jadi ribut jadi sama anak istana, sama anak istana ya. Dulu kalau zamannya di Budut tuh gang apa sih namanya itu ya? Iya, istana gang. Kita apa sih? Gang Kelinci. Gang Kelinci. Ya? Gang Kelinci. Gang Kelinci kan sini nih, ini istana gitu. Emang anak dalam situ dulu Babe ya. Nah, Babe tempat makan gope lah dulu. Tempat makan gope pakai ayam dulu. Gope aja lo sampai susah bangun dah ibaratnya. Makin kenyang itu makan di situ. Ke daging ada tuh. Daging cincang. Makan murah waktu itu di situ Babe itu. Itu tragedi yang mungkin orang jarang tahu juga tuh Jong tentang kita pernah ribut di dalam juga sama anak kampungan itu. Ya karena jujur aja ya, di Budut ini kan nggak ada anak kampungan Jong. Iya, nggak ada. Bedanya anak Budut sama sekolah lain kan, kalau orang sekolah lain kan sekolah-sekolah itu ada anak akamsinya. Jadi yang megang tuh anak kampung situnya gitu, yang paling bandel-bandelnya pasti jangan deh anak akamsi lu. Kalau di Budut kan nggak ada istilah akamsi kan, paling anak Kartini, anak dekat-dekat situ, anak Lautse, Metro di belakang, Cenongan, palingnya anak itu tuh aja gitu. Makanya banyak yang dibilang anak Karanganyar, makanya anak Budut enak nih, nggak ada kampungan gitu loh. Emang di tengah-tengah kita saat itu. Oh iya nih Jong nih, gue kemarin ketemu sama Dawai Jong. Dia cerita sama gue, Bojong nih, katanya gue pernah beradu fisik sama Bojong. Itu ceritanya awalnya gimana sih Jong? Ya sebenarnya sih emang nggak ada niat ribut ya. Nggak ada tuh ya, saat itu lu ngapain, lagi nongkrong apa lagi gimana? Nongkrong, cuman saat itu Dawai pakai kaos belter. Nah, lu sih Wai pakai kaos belter ya. Jadi situ sebenarnya kalau nggak pakai kaos itu mah aman-aman aja. Kalau dia pakai kaos bonser emang belum rame emang saat itu bonser. Saat itu anak-anak Kalimalang terutama nggak ribut sih sama bonser. Bonser paginya ya. Bonser paginya STM 3. Ya mungkin karena kalau kita Dawai pakai bonser, jangan ya, masih ya kan nggak ribut sama dia. Karena Dawai pakai sekolahan sih, pakai baju sekolah. Tahu dapat dari mana tuh dia belter tuh? Ya mungkin dari temannya kali. Dia sendirian apa gimana? Lagi jalan apa lagi naik angkot? Lagi jalan dia. Lagi jalan. Lalu lagi nongkrong. Anak Budut semua gitu. Campur sih itu. Oh campur. Maksudnya nggak anak Budut semua. Cuman ya kenapa yang itu tiba-tiba aja tuh. Namanya lagi pada ngobrol, nongkrong ya. Oke. Iya, cuman gue enggak. Oh, lu nggak nokip kan? Bojong dari dulu nggak pernah nokip dia. Ngerokoknya kagak dia. Larinya kayak atlet gitu ya. Ngerokok sih ngerokok, cuman nggak terlalu buas ya kan. Nggak terlalu buas. Ngerokok orang kan sampai 2 batang. Rokok kanan kiri tuh anak Budut rokok sampai kanan kiri. Saking makanya bibir pada hijau-hijau. Nah Dawai flash dia tuh sama lu orang. Makanya gua Dawai sampai ngenalin gue lagi ketemu, cuman gue nggak enak jadinya. Gak ada udah ini kok udah maafin. Ya. Lu maafin nggak? Ya maafin. Lu yang ngenain mah nggak usah maafin. Mbak Dawai. Ya sebenarnya gimana itu kejadiannya tuh? Malam tuh, Jong. Malam sampai sore. Dia nggak tahu tuh kalau nongkrong itu anak-anak Budut dia tuh. Enggak, kayaknya nggak tahu sih. Dia nggak tahu. Karena dia pikir nggak ada ini di situ. Nggak ada. Tahu deh, pokoknya emang udah ke situ jalannya. Jalannya ke situ. Dia kejadian itu dia jatuh nggak, sempet jatuh nggak dia? Apa dia lari menghindar kabur gitu? Kayaknya dia yang gue yang cabut tapi dia yang cabut deh. Nggak salah gue cabut deh itu. Oh, habis gitu dicabut ya.
Karena terluka sih ya. Ya Ada bekasnya. makanya Dia bilang, nih bekasnya. ya Lu sih bandel, gue bilang. Udah nggak juga bang, katanya. Ya lu bandel, jadi dikasih bekas. masa lalu ya. Masa lalu, why, masa lalu, why. Nah, makanya gue sama Dawai CS sekarang. Ya di Jawara Channel kita sering ketemu. Kemarin juga belum lama ketemu sama Dawai. Gue bilang, why gue mau konten sama Bojong nih. Oh iya bang, katanya. Boleh tuh bang, katanya. Saya pernah kena tuh si Bojong. Sebenarnya kalau buat ya cerita-cerita begini kan ya anak budut kan ceritanya mungkin ada yang lebih ekstrim lagi dari gue. Ya. Mungkin yang ceritanya lebih ganas lagi ada. Kalau gue mah ibaratnya ya cerita-cerita biasa pelengkap aja lah. Ya tiap anak budut pasti punya cerita. Di budut ini bukan 1 juta cerita lagi, 1 miliar cerita. Karena dari sudut pandang ya, contohnya kayak kemarin kita konten nama Jawa di konser Metallica, mungkin beda ceritanya sama lu. Kalau kan bagiannya disiksa kan jalan jongkok, mungkin kalau anak yang tembus ke Pondok Indah beda lagi ceritanya. Banyak cerita, padahal satu sekolah tapi beda cerita, satu tragedi ya, atau satu apa di situ konser itu kan ada nih anak kayak 806, kayak anak 913, mereka juga akhirnya ribut pulangnya gitu loh di saat konser itu kan. Jadi yang lari ke sono, yang lari ke sono, ribut gitu. Pokoknya ya banyak cerita lah gitu. Ya kalau ibaratnya cerita ribut kan udah pasti kalau anak budut ceritanya kan ribut. Ya cerita si ini di basis ini mungkin lebih ganas-ganas dari gua gitu. Kalau gua kan ibaratnya ya Bojong apaan sih itu masih banyak yang lain yang lebih ini. Cuman kan kita punya cerita masing-masing. Kita punya cerita masing-masing. Ya, kayak kita kayak punya cerita di mana kayak lagi mau jalan-jalan kan. Lagi jalan-jalan. Lu ada nggak cerita jalan-jalan lu? Lagi lu kemana, keluar kota gitu? Pernah sih lagi ke Jogja tuh. Itu ceritanya ya kita namanya jalan-jalan ya. Namanya jalan-jalan pengennya senang-senang. Ya katanya anak-anak juga pada ke Jogja semua tuh, anak-anak budut tuh. Saat itu. Emang kalau tiap liburan sekolah Jogja itu rumah kita kedua setelah Jakarta kan. Pasti mau nyari liburan, mau nyari anak budut ya di Jogja udah paling banyak. Jogja, betul. Jogja apa di Parangtritis, apa di Malioboro, apa di Borobudur, kan, Prambanan. Lalu satu tuh ke Jogja naik dari mana kereta? Nah itu gue naik dari Jatinegara. Naik kereta ekonomi itu jam? Ya senja ekonomi. Ya senja ekonomi. Yang jam 11 kalau nggak salah. Siang. Malam. 11 malam. 11 malam gue ekonomi tahun-tahun itu. Itu gue berangkat gua sama Ronald tuh kayak. Ronald kenal kan? Jadian lu. Iya. Anak Tegalan Ronald. Satu lagi Ronald sama Botak. Awi. Satu lagi anak 12 RM. Anak 12 RM. Emang pengen main ke Jogja. Nah tiba-tiba yang kereta gua naikin itu udah di charter sama anak SMA 91. SMA 91 di mana tuh? Di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa, SMA 91. Nah, pas gue naik ya udah di booking dah tuh. Di booking tuh. Taruh 3 gerbong atau berapa. Nah, barengan itu 31 dan gerbang depannya lagi ada berapa gerbong itu SMA 36. SMA 36 di mana tuh? 36 gue tahunya di Romangun. 36. Nah kita naik dah tuh di gerbong itu. Ternyata di gerbong itu, di gerbong SMA 91 itu ada teman gue SMP ketemu aja 139. Enggak, maksudnya teman-teman anak SMP. Oh, teman-teman SMP. Waktu SMP. Waktu SMP teman nongkrong di kampungan. Nah, lu Beng namanya, Abeng tuh. Atau lagi gue lupa namanya tuh, tapi temen gue lupa itu. Maaf kalau nggak gue sebutin, emang bener-bener lupa tuh namanya. Ada 2 yang teman gue. Akhirnya gue di gerbong dia, duduk di bangku dia,
kita emang nggak punya bangku, tiba-tiba ya kita dikasih bangku dong sama dia. Karena dia tahu gue pakai kaos budut kan, budut, ya kita wah mungkin budut nih. Mungkin kan orang udah tahu ceritanya duluan. Iya. Sebelum kita cerita, orang udah tahu kita budut. Wah, budut nih. Itu sih Jong, udah makan, ditawarin makan, minum, nyanyi bareng-bareng itu sama yang anak-anak 91 yang cewek-cewek. Servis ya kan. Emang saat itu kan belum ada kamera HP kan belum ada. Jadi belum ada 95, 96 ya. Ya kayak orang ya begitu aja udah. Yang mau seru-seruan aja begitu. Zaman dulu makan seru-seruan aja begitu. Nyanyi-nyanyi. Ada bawa gitar mereka ya? Iya, ada yang bawa gitar. Terus di perjalanan itu tiba-tiba ketemu rival di Jakarta gitu. Oh. Sekolahan musuh. Iya. Itu anak CJ6 kalau nggak salah. Oh, Kampung Jawa. Kampung Jawa karena dia emang pakai kaos CJ6. Kampung Jawa 6. Banyak dia. Nah gitu, yang ketemu gue cuma 6 orang. Ngapain itu situ? Kalau nggak salah entah mau ngamen, apa mau jalan-jalan doang, teman-teman sembari main-main gitar. Oh, bawa gitar juga bawa gitarnya nyanyi. Ngetrek nggak dia? Kalau ngetreknya kurang tau dah. Nggak lihat ya? Nggak paham lah, karena kereta ekonomi saat itu kan memang lampunya nggak begitu terang. Remang-remang. Ada yang mati juga. Nah, mungkin siapa itu? Kita kan diam aja, belum tahu kalau itu anak CJ6 kan. Gitu udah deket. Ya karena yang pakai kaos budut gue doang saat itu. Gue dia berhenti, kata Ronald. Wah, anak Kampung Jawa katanya, kata Ronald, anak Kampung Jawa Jung. Hah? Udah biarin aja, santai aja. Nah, kata Botak juga udah santai aja. Karena di dalam kereta kan, begitu nih gerbong cateran anak sekolahan lain kan, nggak enak kalau kita rusuh-rusuh apa ngapain di situ. Karena numpang kita di gerbong itu. Nah, akhirnya kan kita ngomong juga tuh sama anak CJ. Lo anak Jawa lo ya? Iya bang. Temen lo yang lain mana? Ada di belakang. Ya namanya kita nanya dong. Iya. Banyak nggak dia nih? Gitu. Cuma nanya dulu. Oh ya udah. Nah, begitu ngobrol. Oh, lo mau ngapain? Enggak bang, ngapa-ngapain. Akhirnya anak CJ itu balik lagi ke belakang. Oh, nggak terus? Enggak, ke gerbong paling belakang. Kata dia kan teman-temannya di gerbong paling belakang. Ya udah deh, habis itu kita biasa seru-seruan lagi di kereta, ada sama temen SMP gue tuh. Nah, sampai stasiun Purwokerto itu udah terang kan tuh, udah pagi. Jam 6 deh ya. Nah, penasaran anak CJ-nya masih ada apa enggak, dicek tuh sama Ronald. Nanti udah nggak ada anak CJ, nggak ada anak apa-apa di belakang katanya. Sepi, ada cuma penumpang biasa. Oh ya udah dah. Udah turun di stasiun berikutnya kali. Tahu deh turun di stasiun mana, dong kereta ekonomi mah stasiun mana aja berhenti kan? Iya. Akhirnya kan ya udah kita nerusin perjalanan dah tuh. Dia pikir kali wah anak budut tuh, satu gerbong tuh anak budut semua. Karena emang gue emang pakai kaos budut, gue doang itu emang gue cuek aja pakai kaos budut. Masa pakai kaos budut apa itu lupa, warna merah. Pokoknya pakai kaos budut ya saat itu. Nah, nyampe dah Jogja tuh. Begitu nyampe Jogja, gue kan di pintu tuh. Biasa kan kayak anak norak kan, teriak-teriakan gue di pintu kereta. Lu pertama kali ke Jogja apa udah berapa kali? Kayaknya itu yang udah keberapa kali deh. Gue SMP juga pernah ke Jogja. SMP. Begitu nyampe stasiun Jogja kan gue teriak-teriak tuh, "Woi Jogja, anak budut dateng nih, Jogja I'm coming." Sebelum gue turun, gue ngeliat tuh banyak pelajar tuh, nggak tahu tuh anak mana. Banyak, ada puluhan kayaknya anak pelajar tuh di stasiun. Pelajar Jogja? Bukan kayaknya. Pelajar Jakarta? Kalau nggak salah iya dari Jakarta, karena dia tahu budut. Begitu gue teriak budut, gue pakai kaos budut, ada yang ngomandoin, oh itu budut. Kabur dia. Kucak acir? Ya nggak kucak, pokoknya buru-buru gitu jalannya. Aja buru-buru.
Ya nggak tahu, padahal kita emang kagak mau ngapa-ngapain, cuma teriak-teriak aja. Orang kita juga berempat kan, Iya. dia ada puluhan dah, ada 20-an dah gitu. 20-an. Cabut. Ya udah, ada kayak kita juga cari pengen jalan-jalan, bagus ya kalau daripada cabut dah. Jadi nggak pakai. Aman. Lama lu Jogja tuh lu? Liburan paling berapa sih? 2 minggu liburan. Seminggu itu seminggu doang kayaknya. Minggu. Muter-muter kemana aja lu? Muter Parangtritis lah, Malioboro. Tidur gembel enggak? Tidur di rumah saudara gue punya saudara tuh di Jogja. Rumah tidur gue tidur rumah saudara gue. Ya Ronald tahu dah. Ronald. Udah dah. Terus berapa hari di Jogja, main lagi, jalan-jalan ke Tugu, ketemu Edoy 913. Almarhum, ya. Udah almarhum deh. Ketemu deh tuh, namanya kita ketemu Edoy. Sama aja budut ya kan? Dia sama siapa Edoy? Ya mana anak 913. Oh 913. Cuman nggak tahu siapa-siapa deh, oke dia mana anak 913. Ya kita sempat nyoret-nyoret tuh. Nyoret situ. Tembok-tembok deket Tugu situ. Temboknya cuman bukan di Tugunya, di tembok-tembok kayak toko-toko gitu, toko-toko yang masih nutup. Anak budut mah nggak boleh ngeliat tembok bersih. Baik kalau tahun itu ada tulisan Edoy Budut 913 ya itu. Lagi nyoret-nyoret kita ketemu. Dia kan 95 Edoy ya? 94 kok. 94 ya? 94 ya almarhum ya. Al-Fatihah. Abang kelas. Iya, Al-Fatihah dia buat almarhum. Edot itu dia rumahnya di Setiakawan. Dia jadi satu kampung masih sama gua. Gua juga anak Setiakawan, tapi dia agak ke belakangnya, gua ke depan. Makanya sempat terakhir ketemu sama dia lagi acara Bukber 913 di belakang Pasar Baru tuh. Sempat terakhir ngobrol sama Edoy ya kan. Akhirnya nggak ketemu-temu lagi, dengar-dengar udah kabar udah meninggal Edoy ini. CS sih kan. Ya Al-Fatihah aja deh buat Edoy. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin wa rabbal alamin. Nah, tragedi lagi nih Jong, cerita Jong. Nggak ada apa? Prima Jong, ada nggak lu Jong? Cerita Prima jadi dulu Prima itu angkatan tahun 95 ya? 95 dan saat itu gue udah lulus. Salah satu korban dari anak Cus 40 yang itu namanya tragedi Kuitang Jong ya. Lu ada nggak Jong situ Jong di saat itu? Itu kalau nggak salah nih kejadian hari Selasa. Hari Selasa siang dah. Ya kan? Selasa siang pada berangkat. Cuman yang anehnya itu pas kejadian itu kok 40 bisa berangkat. Maksudnya ada 2 bis pertama, bis kedua. Prima naik bis mana? Prima bis kedua. Oh Prima, lu bis pertama. Oh bis pertamanya. Makanya yang barengan Prima mungkin lebih tahu banget kejadian itu. Karena emang itu katanya yang bis kedua bener-bener chaos itu, hancur parah Kak. Itu bis 40 itu. Pokoknya hancur karena dimasukin ke dalam kampungan Kuitang ya. Jalan apa? Kuitang ya, Kuitang ya, yang Habib itu kan. Jalan arah situ ya. Arah situ masuk ya. Kalau lu lewat situ apa lewat lurusnya jalur biasa? Kalau bis pertama lewat jalur biasa, lewat persimpangan Senen itu. Persimpangan Senen belok ke kiri. Ke kiri. Ya. Cuman gue di bantainya di depan Gunung Agung. Oh, bis gue mall ya, yang kayak Gramedia itu kan. Oh, dibantai lu? Ya sebenarnya nggak dibantai, cuman ditimpuk pakai balok kan. Gua kuping yang kena, baloknya kan panjang tuh. Gua pas pintu belakang, kena kuping. Teman gue yang belakang nih, gue lupa tuh teman gue angkatan gue tuh, mukanya kayak agak-agak sipit gitu, lupa namanya. Dia kena jidatnya. Kalau gue kena kuping. Pokoknya lama juga kuping gue tuh. Ariel kali, Ariel Salak. Siapa? Rumahnya di Pasar Baru dia. Cuma ngikutnya 40. Eko, bukan Eko ya.
Pasar Baru. Kosak dong. Anak siang enggak, kalau kosan anak 94. Kosan abang-abangan kita itu. Oke, lu pada. Kena juga ya. Lu kena dia kena. Emang namanya balok kan agak panjang. Bagian kuping dia bagi jidat. Gue bilang ada budak itu. Gue kuping gue nggak kanan apa kiri. Sempat agak budak. Langsung lari. Nimpuk. Gue turunin tuh berdua. Jadinya kabur langsung. Yang itu, yang tukang parkir di Gunung Agung depan. Ya biasa emang dari dulu di situ begitu. Nimpuk langsung kabur. Nimpuk kabur. Pura-pura bego, pura-pura ngapain deh. Gitu habis nimpuk. Emang begitu. Cuman kita ajakin ke itunya, tugutannya enggak. Iya, dia nggak mau ini nyamperin ya, cuma situ-situ doang, anak kali pasir. Iya. Nah kalau lu situ kejadiannya seperti itu, kalau mungkin yang bis kedua ya? Bis kedua tuh katanya parah. Mungkin yang lebih tahu banyak yang barengan bis kedua deh tuh. Tahu dia banyak. Oke. Sempet juga ada yang cerita sama gue saat kejadian itu. Jadi almarhum ini bisa, Jong. Iya. Jadi pas lagi dibantai, jadi kita pada ke kiri, almarhum ini lari ke kanan, dia sendirian. Atau lari ke gerombolan musuh. Musuh emang. Dan saat itu tapi sempat balik lagi ke bis, ditangkap sama anak-anak, dan itu udah lemes dia, karena udah berapa lubang dia. Udah banyak luka-lukanya. Dan ya dia sempat juga meninggal ya kan di rumah sakit ya, meninggal aja ya. Di rumah sakit meninggalnya. Kalau nggak salah Gatot Subroto. Gatot Subroto ya. Itu ya sebenarnya gue merasa terpukul juga, kehilangan banget karena hari Seninnya kan emang kita Selasa malamnya tuh mau janjian mau ke Blok M. Sama almarhum? Iya, mau nyari kaset dan kalian ngalong ke Blok M, kalian main di jalur selatan. Ya malamnya tuh, malam sebelum kejadian, nah siangnya kan kejadian. Itu deh yang bikin gua agak sebenarnya punya emang ya pirasat gitu ya. Mau dibilang kita mah Prima dibilang deket, tapi saat itu kita emang lagi suka sebelumnya bercanda-bercanda deket. Ya udah ntar malam kita ke Blok M. Itu malamnya ya, pengen ke Blok M ya. Siangnya kejadian sama almarhum. Nah itu jujur aja, itu salah satu tragedi di Cus 40 yang awalnya meninggal karena tawuran ya saat itu. Dan akhirnya besok kita bales, jujur kita semua alumni pada datang ya, udah pada niat mau ngebalas kejadian seperti itu, karena di hari itu juga almarhum mengembuskan napas terakhir ya. Ya kita mesti ya sebenarnya almarhum sendiri itu dikeroyokin jatuhnya. Karena dia salah lari gitu loh. Kalau seandainya dia lari ikut anak-anak saat itu, mungkin masih selamat. Tapi karena dia larinya salah, larinya ke kanan, anak-anak ke kiri ya dia yang dikejar sama musuh. Mungkin emang udah jalannya kali almarhum itu. Ya kita juga Al-Fatihah juga buat almarhum Prima. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kalau kita ini kan kadang-kadang nih Jong ya, kalau di 40 ini kan memang terkenal ribut bukan sama anak sekolah aja, kadang-kadang sama orang kampung. Keseringannya malah sama orang kampung ya. Sama kampung. Ya contohnya kayak Tanjung Lengkong, kayak Kampung Mesari, kayak Kampung Berlan, kayak Kampung Senen. Jadi tadi yang cerita pertama itu Kampung Pasar Baru juga ribut juga anak-anak. Ada cerita loh mana kampung? Mana di Berlan apa di Tanjung Lengkong gitu, Mesari. Di Berlan itu nggak salah deh. Berlan.
Jadi ya Berlan arah ke Kelor itu deh. Kalau mana kampungan, ya sebenarnya mana pelajar, cuman pelajarnya nggak kelihatan, pakaiannya bebas semua tuh, kan bingung juga. Dibilang pelajar tapi pakaiannya bebas semua depannya. Oh, yang paling depan pakaian bebas semua ya? Ya namanya kita kalau ya kalau ribut gimana ya zaman itu kan, kalau ribut ya yang menang yang mana, yang kalah yang mana nggak ketahuan ya kalau ribut sama kampungan. Apalagi orang kampung tahu sendiri, namanya di rumah ya kan, kampungan bawaannya pasti panjang-panjang tuh. Kalau kita memang pulang sekolah kita emang ya kita yang dicegat, yang dipantekin, emang nggak ada persiapan kita. Nggak ada persiapan kita ya? Mah iya. Kalau yang nungguin kan udah pasti siap. Pasti siap ya, namanya nunggu, mantekin. Makanya jarang, makanya anak-anak 40 deh ya. Saat ribut jarang memang pegang BR, paling yang megang BR berapa orang. Ya wajar lah, karena kita emang kan apa adanya aja gitu. Apa adanya aja, ya, bahkan gesper ya kan. Ketemu spanduk lagi yang di kampungan itu, gue ngambil spanduk umbul-umbul dah, pokoknya spanduk kapan gue cabut aja, karena emang kita nggak bawa BR. Jadi pas depan gue itu dia megang CR kan. Sedangkan gue tangan kosong ngadepin CR, ya pasti gue ya keriting juga tangan gue. Ya, konyol. Kecuali gue punya ilmu kebal, beda ceritanya kan. Nah akhirnya gue ambil spanduk umbul-umbul, gue sodok-sodok dia tuh pakai bambu itu, yang penting dia nggak nyampe maju ke gue gitu. Tapi dilawan tetap sama anak-anak? Tetap sama anak-anak dilawan, sama anak 40 dilawan. Pokoknya mundur enggak, maju enggak, stuck begitu. Itu setengah jam tuh kalau nggak salah. Setengah jam? Kejadiannya ya habis maghrib lah. Habis maghrib? Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mundur gitu aja deh masing-masing. Dia mundur, kita juga mundur. Capek. Kita ke arah Kayu Manis, tapi dia nggak ngejar. Kira ngejar, ternyata enggak. Kita mundur aja, jalan mundur pelan-pelan, tapi dia kayaknya nggak ngejar. Ya kalau di Berlan itu ya polisi nggak mungkin menengahin lah. Polisi juga segen juga sama orang komplek. Dulu kan Berlan tahu sendiri, termasuk komplek angkatan yang tertua juga Berlan itu. Kolong. Anak kolong lah dulu, Siliwangi, Berlan, di Jantung itu kan yang termasuk disegenin lah katanya saat itu kan. Banyak juga jenderal-jenderal yang tinggal di situ. Dan kolong paling disegenin Berlan. Berlan benar. Dan itu ribut sama anak budut Berlan tuh. Terus belum Tanjung Lengkong. Jadi anak-anak itu kadang-kadang habis ribut di Berlan nih setengah jam jalan lagi. Belum dicegat PM ya kan. Sebenarnya kalau di Berlan sebenarnya awalnya sih sama kampungnya nggak terlalu ini ya, karena ada pelajar-pelajarnya, mungkin ada yang rumahnya di situ, jadi warga kampungnya mungkin merasa terusik, ya dia ikut. Ya mungkin pelajar rival yang pernah kena sama anak budut gitu kan. Terus si Ono kena no, oh yang bener lu, mama anak budut, gue juga kemarin tuh kena tuh anak budut, dibacok kagak, diambilin barang-barang gua, ditotok. Dan itu karena yang banyak yang ditotok-totok dendam akhirnya mereka. Yang mungkin budut yang musuhnya begitu, karena ditotok tiap hari ditotok ya, di warga situ gabung, gue juga kena, gue mau anak budut gini ya, dicegat lah kita tuh. Jadi dari Berlan jalan, belum BM Kampung Melayu, ribut lagi di situ, jegar, jalan lagi Tanjung Lengkong. Lu ngalamin nggak Tanjung Lengkong? Tanjung Lengkong pernah sih, gue kadang-kadang kan turun, anak-anak turun di Kebun Pala ya. Nah lu nggak itu sih ya? Kadang-kadang suka pernah ikut sampai Pasar Rebo dah lagi itu. Cuman di Tanjung Lengkong lewat aja, nggak ada apa-apa. Oh belum lagi. Gue nggak ngalamin, mungkin yang lain. Belum dicegat lo, lagi udah ini Tanjung Lengkong tuh, belum Mesari. Sampai Pasar Rebo, sampai mau turun kita nih, sampai ribut juga di Pasar Rebo. Pasar Rebo itu masih ada tuh. Pasar Rebo, makanya di zaman-zamannya Bojong ini termasuk zaman-zamannya itu krusial. 96 itu zaman termasuk krusial karena rata-rata rival-rival yang di zaman gue belum tawuran, di zaman dia mulai tawuran, mulai pada bangkit, mulai pada unjuk gigi ya kan.
emang budut aja yang bisa, gue juga bisa, Iya. karena mungkin sering ditindas, akhirnya mereka berontak. Ya namanya manusia lah, sama-sama deh. Ya kalau diinjak ngelawan terus, ya kan. Nih Jong, ini kan kalau ngomong-ngomong soal ilmu-ilmu kebal tadi Jong ya kan. Biasanya tuh anak-anak sekarang kan suka pada pakai pemikat ya kan, robot lah. Iya. Nah itu suka terjadi sama milenium tuh Jong, yang SOTR Jong, cerita SOTR. Lu pernah ketemu nggak lagi anak-anak lagi pada SOTR malam-malam? Pernah tuh ketemu tahun 2000 berapa ya? Anak milenial sih ya. Milenial, cuman emang yang SOTR ini milenial rata-rata, anak-anak milenial yang sering SOTR. Gue nggak salah, gue dari mana itu lah? Dari radio dari Taman Puring, dari Majestic. Dari Majestic lo ya. Pulang nih pas balik. Pulang malam balik tuh, biasanya ada anak-anak SOTR nih. Ya, sampai tahu ketemu kan. Ya balik lewat Duren 3. Duren 3 Kalibata. Potlot tuh dari situ. Iya. Tiba-tiba lepas sampai lampu merah Duren 3 itu ada gerombolan tuh, nggak tahu, gue pikir apa anak mana motor, apa geng motor. Begitu sampai dekat dia ngibar bener, totonya anak-anak budut. Anak budut lagi SOTR ya? SOTR, iya 2018 gue ingat. 2018, yang 2018. Nih, 2018. Cerita lu nih, di lagi SOTR. Chaos gak tuh Jong mereka Jong? Ya saat itu belum sih, cuman ketemunya di situ. Saat itu nggak chaos, emang dia lagi mau putar balik arah Duren, belokan Duren 3 tuh lampu merah, dia mau ke arah Duren 3 tuh, mau ke arah Buncit. Mau ke arah Buncit sono. Belokan ke sini yang ke hotel apa? Ada hotel. Ada sebelah hotel tuh. Potlot sinilah ya. Nah gue bilang, wah SOTR nih, anak-anak budut nih. Gue ngikutin aja di belakang, mau lihat kayak gimana kan gitu. Seru-serunya gue suruh temen gue udah ikutin aja di belakang. Anak budut semua itu ya kalau kita bukan anak budut nih, kalau gue bukan anak budut mungkin gue ngeliat begituan takut lah, serem, karena emang tampangnya ini banget. Lu pakai baju budut apa ya, pakai jaket budut gimana ya, biar lo dikenalin gitu. Jangan nih alumni nih pakai baju budut nih. Pakai kaos budut, cuman gue pakai jaket. Pakai jaket. Ya gue nggak mau nampilin gue budut. Lu ngikutin aja. Iya, ngikutin aja di belakang. Gue bilang ke temen gue tuh, udah ikutin aja kemana jalannya gitu. Kayak SOTR jalan biasa aja sih. Jam berapa sih Jong biasanya Jong kalau mereka SOTR gitu? Jam 1. Itu di atas jam 12 pokoknya itu gue pas ketemu itu. Jam 12 ya? Antara jam 2, jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2? Iya. Lalu ikutin nih mereka nih? Ikutin. Ya, namanya anak-anak milenial kan ya seru-seru dah. Cuman kan lagi zaman kita dulu emang kagak ada SOTR. Nggak ada. Bener. Milenial ini ada yang punya motor juga jarang dulu lagi. Sekolah pada naik bis. Naik bis juga numpang. Nggak bayar. Iya, yang belakang nunjuk depan nunjuk belakang. Nggak ketemu kalau kenaikin nih. Jadi sama berarti sama gua. Depan kata-kata gimana sih, yang depan belakang, yang belakang depan. Udah bilangnya numpang gitu. Lalu lu ngikutin tuh ya? Gua ngikutin. Buncit kemana tuh? Ke kanan apa balik lagi ke arah Cilandak? Dari Buncit kalau nggak salah ke arah Kuningan. Kau ke kanan mereka. Ke Kuningan. Banyak kan tuh Jong kalau motor ada bangsa 10, 20. Wah lebih kayaknya. Lebih? Ratusan motor. Ratusan? Buset. Ratusan gue itu. Buset bisa bayangin tuh ratusan tuh. Ya kan pengen tahu aja SOTR kayak gimana. Gue penasaran kan, pas banget itu ketemu lagi.
ketemunya setel anak budut lagi. Nah, pas banget ada kelas ya, iya. lu kebetulan banget ada kelas, jadi makanya pengen tahu. Kuningan chaos nggak tuh mereka? Nah pas di Kuningan kalau nggak salah hampir chaos. Cuman mungkin dari pihak musuh apa pihak mana ngepis dia. Oh, ngepis. Akhirnya lewat aja. Nah, karena gue nggak ngikutin yang nggak terlalu ini kan, bukan sekedar lewat, gue lewat deh terus. Tiba-tiba ada suara petasan itu di Kuningan, ya mungkin udah ribut itu mah. Nah, ya mungkin udah ada musuh kali di situ, bagaimana yang nungguin? Ya gue mah lewat aja karena gue emang tujuannya mau lihat, ngikutin, ya gue lewat terus. Ya udah mereka yang ribut-ribut dah tuh, gue nggak tahu udah ceritanya pas ribut tuh. Karena gue terus teman gue terus aja udah ribut-ribut ya terus. Gitu. Nggak mungkin dong gue melerai, gue sendiri melerai, yang ada gue kena pentungan lagi. Jadi sasaran lo ntar ya kan. Aduh. Ya. Cabut lagi tuh dari Kuningan ya. Dari Kuningan arah Menteng mas saya. Arah Menteng. Jadi Menteng kayaknya udah mulai mencar. Cuman yang arak-arakan paling rame lewatin apa sih di daerah situ apa ya? Taman Menteng. Bukan. Stasiun Antv apa sih ya? Stasiun Antv apa? Stasiun apa sih? Prambos apa gitu? Bukan. Epicentrum apa ya? Oh, Epicentrum. Epicentrum ya. Ya gue nggak tahu lah nama-nama tempat-tempat gitu. Gue orang jadul. Nggak tahu. Ya udah kayaknya lewat situ. Lah kok lewat sini, ya udah kita ikutin lagi tuh lewat situ, lewat ke arah Menteng Latu Harahari. Yang kali itu tuh. Nah, ya mungkin di situ ketemu Duku atas tuh ya. Nah, mungkin ketemu ada rombongan lagi SLTR di situ. Nggak tahu anak mana. Disamperin tuh. Ternyata mereka teriak-teriak temen, gua anak laut nih, visit anak budut. Gitu. Sekolah laut namanya. Iya, nggak tahu tuh sekolah apa namanya, emang teriaknya laut. Gua nggak tahu kan. Ya itu sekolah mana. Ya gua lewatin aja lagi deh. Ya udah dari situ gua udahlah. Gua ngantuk udah kan. Cabut anak-anak. Itu kan milenial anak muda. Ya. Makanya gini Jong, yang sempat gua pernah dengar juga. Kalau budut itu kalau lagi yang milenial ini kan, kalau lagi esoter ini sebaiknya harus dihindari gitu, karena mereka tuh ya kalau sekarang kan tahu sendiri, satu petasan mereka mainnya. Makanya sebelum lama ini kan suka kejadian tuh yang kemarin di Senen ya, itu sebetulnya kalau kita lebih ngelihat lagi itu kesalahan bukan di anak budutnya, ya. Bukan karena kita ngebela anak budutnya, karena kita tanya-tanya juga sebagai alumni, kenapa bisa terjadi chaos yang di tahun 2000 kemarin nih, yang baru-baru itu tahun ini ya? Ya itu karena mungkin anak budutnya ada yang dibetak, katanya anak budutnya ada yang ditonjok gitu loh. Dan saat itu memang kejadian itu, kalau dari kacamata gue pribadi, nggak mungkin lah kita sampai orang pembeli yang di Pajajar itu ditembak-tembakin itu. Sampai sejauh itu sebetulnya anak budut nggak sampai sebrutal itu sebetulnya. Mungkin kan ada sebab. Karena mungkin yang ribut sama anak budut itu sebelumnya lari ke para pedagang di situ gitu loh. Yang ini perlu diklarifikasi juga kalau sebetulnya budut ini nggak terlalu brutal sampai semua pedagang kita tembak-tembakin dengan petasan gitu. Ya kalau nggak dicolek ya nggak kejadian kayak gitu sebenarnya. Karena kan emang ada yang apa nimpuk dulu atau gimana, ya namanya dicolek kan kita pasti. Ya apalagi lagi ganas-ganas ya kita kan, jiwa-jiwa muda. Sebenarnya ya nggak mungkin kita nyerang orang lagi dagang kita serang, kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu possible gitu loh. Banyak loh cerita bojong sebenarnya, kalau misalnya kita kulik lagi ya next kita
kulik lagi yang keduanya. Jong, kesan-kesan lu sekolah di Budut gimana, Jong? Asik? Apa? Gue sebetulnya nyesel sekolah di Budut gue Gel. Atau gimana? Kalau menurut gue Budut ya, dari gue SMP deh, gue udah baca artikelnya Budut tuh. Oh gitu. Dulu kan ada majalah anak muda tahun 90-an tuh, majalah Hai. Itu majalah anak muda banget, pokoknya kalau udah punya majalah itu berarti dia orang berduit. Oh gitu. Pokoknya udah langganan majalah itu orang berduit dan anak muda banget udah punya majalah Hai. Gaul. Pengen tahu ya kan. Yang berlangganan majalah itu bukan gua. Oh bukan. Bukan gua. Iya. Nggak mungkin dong gua. Mendingan buat jajan. Saudara gua berlangganan majalah Hai. Majalah Hai. Ya gua baca lah. Pas artikel-artikel ya. Pas di tahun-tahun itu, tahun 90-an awal, itu gue baca, wah, ini STM Budut. Nah, terus di fotonya majalah itu ada pilokan Budut. Terus SMA 7 Gambir. Oh, emang rivalnya saat itu. Captun. Wah, ini kayaknya sampai SMP udah tenar tuh saat itu. Sampai teman-teman gue ngomongin. Nama Budut dan Captun itu emang udah lumayan tenar tuh tahun 92, 93, 90, 91, 92. Itu tenar namanya. Nah, gue penasaran, kebetulan kan di dekat SMP gue anak-anak di situ basisnya Stranger 19. Ya, gue penasaran lah pengen sekolah di Budut. Kayak gimana gitu sekolah aneh. Kalau kata teman gue, lo harus sekolah di Budut kan. Gue mau lo masuk Budut lah kalau lulus. Gue bilang yang penting gue lulus dulu lah. Maksudnya belum lulus masuk Budut. Gitu. Akhirnya gue masuk Budut. Sebenarnya bokap gue juga alumni Budut, ya. STM Negeri 1. Oh gitu. Angkatan 67. Ya, elah itu 67 mah bapak gue belum pacaran. Nah, makanya kan. Penasaran udah gitu, bokap gue emang alumni STM 1 tahun 67. Ya udah gue daftar dah Budut dah tuh. Masuk gue ke Budut. Ya selama gue begitu udah masuk di Budut ya kesannya ya ibaratnya ya wah banget ternyata emang wah, kita sekolah di Budut emang otak kita mikir di samping mikir pelajaran, ntar ribut gimana nih gitu kan. Ya, mikir kesannya mikir emang bener-bener ya seru deh pokoknya sekolah di Budut dah. Mungkin dari alumni yang lain, senior atau adik kelas gue, mungkin mereka merasakan lah sekolah di Budut. Berkesan lah ya. Pergaulannya luas. Sebelum gue ngomong, mungkin yang lain-lainnya udah duluan. Itu udah kayak Budut, keseruannya seperti itu. Kalau gue nggak, gue lebih-lebihin emang yang gue alamin seperti itu. Jadi sekolah di Budut suka dukanya ada, kekompakannya ada, ibaratnya rokok sebatang buat 15 orang. Kalau nggak ada duit jadi gitu. Tidur di mana aja, bisa ngiler pokoknya. Udah tidur di mana aja bisa ngiler kan. Ya itu. Jadi nggak ada sekolahan lain, ibaratnya bukan ngebedain ya. Kayak sekolah ibaratnya kalau di Budut pas semuanya ada. Kita mau ibadah Istiqlal deket, kita mau main bola Lapan Banteng deket, mau belanja apa pasar baru, mau jualan dikit ke Atrium. Mall ada ya. Iya, di Budut semuanya ada ibaratnya. Kita mau berenang di kali, emang deket kali pasar baru. Itu penataran ini kali. Kalau mau nokip di mana aja ya? Nokip di mana aja, di jembatan kecil, jembatan penyeberangan.
di halte Ucok, Ya, parkiran Istiqlal. Ya Dari mana pokoknya aja. Wah, Budut. sekolah di Budut. Ya bukannya ini, emang gue bangga lah. Bangga. Pernah merasakan sekolah di Budut, suatu kebanggaan. Walaupun gue nggak pinter-pinter amat gitu, tetap bangga jadi anak sekolah di Budut. Iya. Ibaratnya kan, gue pernah ibaratnya ngeluarin darah di Budut, ibaratnya kan begitu. Berdarah-darah. Nah, Makanya kalau dapat ijazah di Budut itu nggak sembarangan. Karena ya tadi yang dibilang Bojong itu berdarah-darah dulu baru dapat ijazah, kan begitu. ya sampai pernah dengar cerita katanya nih, di mungkin abang kelas gue gitu, katanya baru mau daftar, ditanya nih sama gurunya, anaknya udah siap mental sekolah di Budut. Nah, sampai ditanya begitu, Gel. Berarti kan emang gurunya udah paham nih anak Budut. Makanya ditanya dulu apa segitunya gitu. Ya kalau namanya dulu bokap gua juga alumni kan, oh masuk Budut, mungkin pikiran bokap gua, oh, biarin nih. Karena bokap gua juga pernah sekolah di situ, mungkin walaupun ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda, tapi res-resannya ada. Ya. Karena Budut ya jujur aja jadi satu barometer lah saat itu, karena kan. Iya. Nah kalau ada bilang sekolah lain awal-awalnya ada basis, sekolah lain enggak, emang awal basis. Walaupun gua taunya dari senior, emang awalnya bikin basis emang anak Budut. Anak Budut. Tuh kesan-kesannya. Dan banyak lagi kesan-kesan lagi yang nggak bisa kita omongin ya di sampai sini. Sekarang deh ibaratnya anak Budut senior kita sama yang milenial hubungan erat, terjalin erat. Nah itu salah satunya. Mesra, meskipun sama ceweknya nggak mesra, tapi sama teman mesra kan gitu. Hubungan antara senior dan milenial. Ya seru, buat seru-seru aja. Seru-seru, gitu. Biar kita sama kayak ngobrol sama anak kita kan ya. Tuh kesan-kesan dari Bojong. Nah Jong, kalau pesan-pesan nih buat para pelajar yang masih suka ribut itu Jong, bilangin Jong sama mereka Jong, ribut itu nggak ada gunanya. Pesan-pesannya gimana Jong buat mereka Jong? Kalau pesan-pesan buat anak-anak pelajar sekarang ya sebenarnya sih kayak zaman kita dulu aja, orang tua bilang udah sekolah yang bener, jangan ribut mulu, mungkin kan seperti itu. Iya. Nah prakteknya kan pas kita ngejalanin beda lagi. Karena emang situasi juga, dan bukan tradisi ya. Situasi juga, karena emang mungkin anak-anak sekarang, wah nama Budut kan besar, gitu. Dia udah punya beban duluan sebenarnya. Oh iya. Dia punya beban bawa nama itu, dia bawa nama basis, padahal dia sendiri belum pernah naik bisnya basis itu kan. Misalnya 40, ya mungkin yang milenial, boro-boro milenial kan, mungkin yang angkatan 2000 berapa ke bawah itu nggak ngalamin basis, tapi mereka ngebelain basis. Iya. Karena udah beban duluan buat mereka. Nah mungkin yang masih suka, ada yang suka yang emang jiwanya jiwa fighter petarung, mungkin pasti mereka ikut tawuran ya Pak ribut. Ya sebagai senior sih cuman kayak gue ya, kita kan juga ngalamin juga. Paling cuma pesennya kalau bisa dihindarkan, jangan dicari. Kalau bisa dihindarkan, jangan dicari. Benar-benar. Gitu. Kalau namanya ngebela diri itu wajib. Wajib ya. Maksudnya misalnya kita mau disikat, mau dibantai, ya kita ngebela. Maksudnya kita dibantai, kita diem aja kayak patung. Iya, kondisinya seperti itu. Paling begitulah. Ngebela diri lah gitu. Ngebela diri. Benar. Modelnya. Benar Jong. Udah, nggak ada lagi. Ya udah itu pesannya. Dan kalau bisa sih say no to drug. Say no to drug. Benar. Kalau bisa. Kalau enggak cuek aja. itu mah terserah deh. Yang penting kita sebagai senior deh kasih tahu yang Tuh pesan-pesan dari Bojong. Sekolah yang benar,
Say no to drug. Kalau bisa dihindari, jangan dicari. Pesan-pesan yang bagus tuh kalau buat para milenial yang masih suka ya kita cari jati diri ya Jong ya. Ya namanya cerita begini, cerita masa lalu. Nih, ya setiap orang punya cerita, ya begini cerita gue. Ya gue juga bukan ngebangin gue siapa, gue enggak, gue mau orang biasa aja. Iya. Semua juga orang biasa. Iya, Jong. Kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Yang lebih hebat banyak mungkin, banyak yang lebih hebat. Oke Jong, thank you. Iya. Yang udah hadir di channel Casibo. Nah jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan kalau ada iklan jangan di skip ya, please deh. Ya amal gitu sama Casibo channel. Jalan-jalan ke Pasar Rebo, jangan lupa pasang togel. Pantengin terus di channel Casibo. Dan lu dengerin nih narasumber yang lain dari si Bogel. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton di channel gua, dan gua akan menghadirkan narasumber yang lain yang lebih asik lagi ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.